Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Zahrosani dari Prodi PGMI semester 2 dengan NIM 2410605154. Di sini saya akan mengerjakan tugas fil ulumul Quran yang berjudul Kajian Islam di Barat. Nah, yang pertama itu ada orientalisme. Orientalisme sendiri itu dilatar belakangi antara lain yaitu perang salib ketika terjadi pergesekan politik dan agama antara agama Islam dan Kristen di Palestina. Menurut beberapa sumber, puncak permusuhan politik berkecamuk antara umat Islam dan Kristen itu selama pemerintahannya Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi secara umum tujuan orientalis bisa dipilah itu menjadi tiga. Yang pertama untuk kepentingan penjajahan, yang kedua untuk kepentingan agama mereka, dan yang ketiga itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dan untuk kepentingan penjajahan itu tergambar dari penelitian-penelitian serius yang dilakukan oleh para orientalis. Nah, yang kedua itu ada gambaran umum kajian Islam. Kajian Islam sendiri merupakan disiplin modern yang berusia sangat tua. Ia ada sejak Islam itu sendiri lahir di bumi. Tentu saja awalnya aktivitas kajian keislaman berlangsung secara sangat sederhana. Kajian Islam berasal dari tradisi panjang kaum muslim untuk membangun kesarjanaan guru memahami agama Islam. Nah, Qadri Al-Azizi mengelompokkan studi Islam menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ngaji. Studi Islam model ini dilaksanakan untuk bertujuan semata-mata untuk mempraktekkan ajaran Islam. Metode yang dipakai sangat sederhana dengan tanpa melakukan kajian kritis. Yang kedua itu ada Islamologi. Model ini kebalikan dari yang pertama. Kalau jenis pertama, seorang melakukan kajian Islam untuk menjalankan Islam secara utuh. Maka di sini kajian keislaman dilakukan dengan memosisikan Islam sebagai pengetahuan. Yang ketiga itu ada apologis. Dalam kasus tertentu, studi ini dilakukan dalam rangka menjawab atau merespon model studi Islam model kedua, sebagaimana disebut di atas, terutama ketika model studi Islam dilakukan dengan tujuan mendestruksikan Islam. Yang keempat itu ada Islamization of Knowledge. Jenis ini pada dasarnya juga respon atau perkembangan keilmuan Barat yang maju dengan pesat. Yang kelima itu studi Islam klasik. Yang dimaksud dengan metode studi Islam klasik adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Suyuti, dan para ulama besar lainnya. Para ulama ini melakukan kajian keislaman dengan kritis dan realistis, namun sasaran akhirnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, itu lahirnya kajian Islam di Barat. Kajian keislaman juga tumbuh di kalangan masyarakat akademik Barat. Kajian keislaman mulai diminati di Barat setidaknya sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia. Yang di timur dan khususnya dunia Islam, memang pada mulanya kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran. Studi tentang keislaman di Barat berangkat dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Tidak mengherankan kalau mereka begitu bebasnya menilai, mengkritik, bahkan melucuti ajaran-ajaran dasar Islam yang bagi kaum muslim tabu untuk dipermasalahkan. Yang keempat atau yang D yaitu model pendekatan kajian Islam di Barat. Untuk memahami lebih lanjut jauh kondisi Islam di Barat, pertanyaan pertama yang mendasar adalah bagaimana eksistensi kajian terhadap agama mereka sendiri. Berkaca pada kajian agama yang dianut oleh masyarakat mereka, misalnya Kristen, mereka merupakan banyak terlibat pada kajian teologi. Kajian teologi yang mereka aktifkan adalah studi Bible, etika, sejarah, agama, dan lain-lain. Demikian